Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maksud Speakernya, kehadiran, Pak, kedengeran nggak? speakernya belum Oh, dinyalain? oh belum ya. Udah, Sudah, udah. Oke, sudah Pak, kok. udah. Coba lagi ya. Yuk, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sabahul khair. Mohon maaf, ini suaranya masih belum belum pulih ini. Iya, lagi ini Masih apa ya? masih kena dampak dari Omikron ini. Disayang loh, Boy. Iya, Pak, iya, Pak. Iya. Semoga cepat. Sebenarnya aku pagi ini cuma pengen denger, bukan pengen ngomong. Iya, nggak apa-apa, Pak. Mumpung ada Pak Ridho Ya, nih, jarang-jarang ketemu. jadi memang mungkin pengamatan umum baik ya, pengamatan Ya, umum kita ekonomi dunia termasuk negeri kita, termasuk negeri Qatar ini ya, eh, tidak bisa dilepaskan dari pengaruh COVID-19 yang masih terus berlanjut ya, dengan apa namanya, dengan varian yang terus bermutasi ya. ya, Nah, tapi manusia kan pada dasarnya adalah orang yang selalu akan menghadapi tantangan baru, dan dari setiap tantangan itu akan keluar inovasi atau kreativitas yang baru ya. Sehingga setelah 2 tahun tentunya kita tidak akan pernah mau terjebak terus dengan situasi seperti itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Adinda Dedi tadi, saya kira Pak Dedi tadi sangat bagus. Ternyata berkat kemajuan ICT, kemajuan ekonomi kita pada tingkatan makro maupun pada tingkatan mikro, itu melalui berbagai macam aplikasi ya, penggunaan aspek digitalisasi itu sangat membantu sekali. Nah, tentu juga eh, kalau kita lihat dari beberapa kejadian, dari beberapa langkah yang diambil oleh berbagai pemerintahan di dunia untuk eh, terus memberikan stimulus ya, stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian terutama di tingkat grassroots. Dan saya kira hal itu juga terjadi di Indonesia, terjadi di tempat kita. Eh, ya, Cukup banyak saya kira orang-orang yang mungkin tadi seperti Bu Heni ya, ya, orang-orang yang memang akhirnya muncul dengan kreativitas baru, kreativitas mm, baru menghasilkan produk-produk yang mungkin tidak terbayang sebelumnya. Jadi ya, satu ya, produk yang unik. Kita ketahui kalau dari sisi teori ekonomi, satu benda akan berharga kalau dia dibutuhkan dan jarang. Nah, saya ya, kira disitulah kekuatan dari ekonomi rumah tangga barangkali ya, atau mikro ya, untuk bisa penetrate. Nah, bagaimana sekarang kita membesarkan barangkali kalau ada usaha-usaha atau inovasi seperti yang dilakukan oleh oleh siapa? Oleh Bu Hedi tadi. Ada satu contoh misalnya ya, kalau saya kembali bagaimana kita mempenetrate eh, pasar internasional ya di tengah situasi sekarang. Memang ya, ada pelambatan ya. Meskipun pada tahun 2021 sudah ada mulai ekonomi sudah mulai tumbuh positif kan? Positif. Nah, kemudian bagaimana 2022, banyak pandangan yang tentunya berbeda-beda, tapi semangatnya tetap akan ada pertumbuhan. Mungkin ya, pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan 2021, tapi bukan berarti tidak ada pertumbuhan, karena hakikat kehidupan harus terus berjalan. Contoh di ya, Qatar ya. Contoh di Qatar ini mereka eh, tetap mempertahankan dirinya sebagai International Economic Hub, ya kan? Dan ternyata tidak cukup sebagai hub transportasi saja. Mereka create berbagai events yang dengan events itu ekonominya bergulir. Ya, apakah guliran itu terjadi pada tataran fisik misalnya? Contoh kemarin ya, di sini kita tahu kan Qatar tahun ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia misalnya. ya, Nah, warming up events untuk itu mereka lakukan dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dengan itu ekonominya bergerak. Jadi ada Arab Cup, ada Emir Cup, dan itu kan luar biasa guliran ekonominya. Selain barangkali penjualan tiket yang memang terbatas, tapi hak siar misalnya, ya kan? Hak siar dan berbagai macam multiplier effect yang terjadi itu terus berlanjut. Nah, ya, kemudian kita lihat juga meskipun dalam skala yang sangat terbatas, gerak untuk apa namanya itu membuka pasar itu semakin kuat ketika dilakukan pameran-pameran, pameran-pameran dalam skala yang relatif tidak sebesar dulu,
tetapi dia sudah mulai dibuka dan dia mengkombinasikan pendekatan hibrid ya, hibrid. Ada virtual, ada Betul, yang langsung. betul. Dan alhamdulillah kemarin misalnya di ujung tahun 2021 di sini ada pameran fashion, ya pameran fashion yang namanya Heya, salah satu pameran yang sangat dibanggakan di Qatar. Dan alhamdulillah peserta dari Indonesia itu aslinya berasal dari kampung kita dari Palembang, Wah. yaitu Mel Ahyar. Nah, jadi Mel Ahyar dan Rumah Tenun misalnya ya, mereka hadir, tentu kerjasama dengan kita dan ada skala kerjasama lah ya, sehingga dapat respon meskipun mungkin tidak seramai biasanya, tapi at least kita sudah hadir dan mereka sudah mulai kita kenal. Nah, masalahnya tinggal sekarang follow up dari kontak yang dilakukan secara hibrid tadi, kontak di tempat maupun nanti kontak yang berlanjut melalui dunia maya kan. Jadi saya kira itu, saya masih melihat kita tidak boleh pesimistik dalam menghadapi situasi yang ada sekarang, karena roda kehidupan pasti akan berputar, kebutuhan hidup umat manusia tidak akan pernah berhenti, ya kan? Tinggal bagaimana kita membidik celah-celah itu. Ada satu lagi yang saya pernah share juga, itu dengan salah satu produsen dari Indonesia yang memproduk semacam atap ya. Atap itu dengan menggunakan bahan dengan teknologi tertentu, sehingga atap yang dihasilkan itu sangat unik. Nah, keunikan dia itu barangkali akan menjadi salah satu daya tarik buat orang membeli produk tersebut, karena dia mempunyai produk yang berbeda. Nah, barangkali di situ yang ingin saya sampaikan, don't be pessimistic, harus tetap semangat, create untuk punya produk-produk baru yang unik. Insya Allah pasarnya akan terbuka. Demikian barangkali. Makasih banyak. Ini sekedar sharing saja. Iya, Pak. Capacity building ya, capacity building untuk pelaku bisnis kecil itu sangat penting. Nah, mungkin diperlukan semacam standar yang dapat dipergunakan oleh daerah tertentu. Katakanlah misalnya ya, berbagai macam produk makanan dari Palembang itu kan sangat banyak gitu ya. Tapi makanan Palembang itu enak tapi tidak bisa keluar, paling jauh kan di wilayah kita aja di Indonesia kan. Karena memang standarnya kita belum dapatkan. Nah, itu tercermin misalnya kalau di pasar internasional di bidang kulineri, itu kita bisa lihat bagaimana restoran Thailand itu bisa berkembang begitu hebat dengan ribuan restoran di seluruh dunia, dan itu menjadi pilihan. Sementara restoran Indonesia dengan berbagai macam produk makanan Indonesia itu dia terbatas sekali gitu ya. Ya. Di sini alhamdulillah di Qatar ini ada 4 rumah makan Indonesia. Ada 4 rumah makan Indonesia. Rumah makan Padang ya, Pak? Ada pasti. Nah, rumah makan Padang pernah buka tapi tutup. Oh iya. Ya, karena banyak faktor ya. Satu, selain faktor rasa, manajemen, dan berbagai macam inilah faktor manajerial biasanya kelemahannya di situ. Tetapi kita tidak akan pernah bisa bersaing dengan produk makanan sejenis dari etnik lainnya. Karena memang apa? Karena skala kita terbatas. Nah, saya membayangkan barangkali memang harus dibangun satu konsep yang membuat apapun produk unggulan kita itu harus dibuat satu standar yang memungkinkan kita bersaing pada tingkat keekonomian tertentu, ya kan? Jadi apakah misalnya ya nggak tahu saya, apakah pempek dan sebagainya itu ya, itu memang bisa menjadi sesuai dengan konsep one village one product misalnya, dia dari perusahaan apapun yang keluar dari Palembang, orang tahu oh standarnya seperti ini gitu. Saya tertarik tadi dengan usaha yang dilakukan oleh Ibu Henny ya. Ya,
Nah, mestinya kan kalau kita sudah punya standar yang baku mengenai pengembangan produk kuliner tertentu di Indonesia ya, itu dengan mudah kita bisa angkut itu keluar, eh, sehingga kita bisa bersaing. Karena ketika kita berbicara tentang jenis makanan tertentu pun dia pada dasarnya sama begitu. Oke, Iya. itu barangkali untuk segi kuliner. Jadi bottom line-nya buat saya adalah capacity building agar setiap usaha rumah tangga yang dilakukan di Indonesia itu punya profesionalisme baik dari segi packagingnya ya, dari segi marketingnya dan sebagainya. Terima kasih. Oke, terima